Dua kalimat ini bedanya apa sih? Yang satu pakai have, yang satu pakai had. Hi there, it's so sad to say that it's not hippo anymore. It's me Era and welcome back to my YouTube channel. So it's our day 21, dan di video kali ini kita akan kembali melanjutkan tenses yang ke-9, yaitu past perfect simple. Sebelumnya aku sudah pernah bilang kalau kalimat perfect itu mengandung kata telah atau sudah. Jadi dua kalimat yang awal tadi sebenarnya artinya tuh sama. Kami sudah tinggal di Jerman selama 2 tahun, tapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Bedanya gimana? Kalian bisa temukan jawabannya di video ini. Jadi past perfect simple ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah selesai pada satu titik di masa lampau. Bedanya dengan present perfect, kalau past perfect ini dia tidak berpengaruh lagi sama masa sekarang. Dan kamu juga nggak perlu bingung karena kalimat past perfect itu biasanya harus ada konteksnya, jadi jarang yang berdiri sendiri. Misalnya kayak, I had cleaned the house, saya sudah membersihkan rumah. Itu kalau kayak gitu aja tuh belum lengkap. Kalau maksud kamu cuma, aku sudah membersihkan rumah, itu pakai present perfect, I have cleaned the house. Tidak perlu pakai past perfect. Jadi contohnya kalau dari kalimat ini, I had cleaned the house when you arrive. Aku sudah membersihkan rumah ketika kamu sampai. Nah, kejadian ketika kamu datang ini kan ada di masa lalu. Jadi kalau mau kasih tahu sesuatu yang sudah selesai dilakukan pada momen itu, ya pakainya past perfect. Nah, untuk rumusnya itu had plus verb 3. Contoh kalimatnya, pada saat kamu datang ke hidupku, aku sudah move on dari mantan pacarku. Jadinya, when you came into my life, I had moved on from my ex-boyfriend. Jadi ini tuh menceritakan kejadian pada saat itu. Contoh lain, the hotel was full, so I was glad that we'd booked in advance. Hotelnya penuh, jadi aku seneng deh kita kemarin udah bookingnya dari jauh-jauh hari. Sebagai pengetahuan tambahan, had itu bisa disingkat jadi apostrophe D. Contohnya, I had jadi I'd. Bentuk negatifnya had not atau bisa dicontracted jadi hadn't. Dan yang perlu diingat adalah past perfect itu biasanya digunakan ketika bercerita atau menceritakan kejadian di masa lalu. Dan struktur kalimatnya itu tidak hanya terdiri dari satu kejadian. Good newsnya, past perfect simple tense ini salah satu tenses yang jarang digunain dalam percakapan sehari-hari. Jadi jangan terlalu dipusingin kapan kamu bisa menggunakannya. Nah, sekarang coba terjemahin kalimat ini menggunakan past perfect simple yang aku garis bawahin. Terjemahan yang benarnya bakal aku taruh di description box. Ya, jadi itu aja buat hari ini. Semoga bisa dimengerti. Seperti biasa akan ada latihan soal yang bisa kalian download di description box. I'll meet you again in the next video.